Sitoskeleton atau rangka sel ditemukan baik pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan. Salah satu fungsi sitoskeleton adalah memberi bentuk pada sel tempat dia berada. Ini adalah foto sel fibroblast yang rangka selnya atau sitoskeletonnya diberi pewarna fluorescens, pewarna yang bisa berpendar. Nah, pewarna yang diberikan pada sediaan fibroblast ini berfungsi untuk mewarnai filamen keratin yang merupakan struktur yang menyusun rangka sel. Jadi serabut-serabut yang berwarna putih mengkilap ini adalah filamen keratin yang berikatan dengan pewarna fluorescens tadi. Nah, dari foto ini terlihat bahwa rangka sel atau sitoskeleton yang tersusun atas filamen keratin tampak membentuk anyaman. Anyaman tersebut memenuhi bagian sitoplasma sel. Nanti kemudian protein-protein keratin yang menyusun rangka sel ini akan terkoneksi dengan tautan antar sel yang disebut dengan desmosom atau hemidesmosom yang terdapat pada membran plasma. Jadi tautan antar sel akan bersinambung dengan rangka sel atau sitoskeleton melalui satu protein yang disebut dengan protein adaptor. Jadi protein adaptor yang berfungsi menghubungkan antara rangka sel dengan struktur yang membangun desmosom atau hemidesmosom yang ada pada membran plasma. Sehingga ikatan antara rangka sel dengan membran plasmanya kuat. Ini adalah sediaan lain sel fibroblast yang diberi dua pewarna yang berbeda. Ada pewarna biru yang berfungsi untuk mewarnai salah satu jenis sitoskeleton yang disebut dengan lamin. Lamin ini tergolong ke dalam kelompok filamen intermediate, menyusun lamina inti. Lamina inti atau nuklir lamina yang ada pada membran inti. Jadi yang berwarna biru ini adalah membran inti yang berisi protein lamin. Sementara jenis pewarna yang lain yang ditambahkan pada fibroblast ini adalah pewarna merah yang berfungsi untuk mewarnai filamen keratin yang ditemukan pada sitoplasma sel fibroblast ini. Jadi anyaman yang tampak berwarna merah ini adalah filamen keratin yang berikatan dengan pewarna merah tadi. Jadi sitoskeleton itu adalah anyaman dari serabut-serabut protein yang memenuhi sitoplasma sel. Oleh karena itu, anyaman tersebut yang berperan untuk memberi bentuk sel tempat sitoskeleton ini berada. Nah, sitoskeleton sendiri di samping berfungsi untuk menentukan bentuk sel tempat dia berada, dia juga berperan di dalam mengatur aktivitas sel. Jadi kalau ini adalah satu sel, kemudian sitoskeletonnya divisualisasikan, maka akan tampak kurang lebih seperti ini. Jadi sejumlah jenis sitoskeleton termasuk mikrotubul dan mikrofilamen akan membentuk anyaman seperti ini. Dan anyaman ini yang kemudian ikut menentukan bentuk sel tersebut.
Jadi di samping berfungsi memberi bentuk sel, juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk tersebut. Sitoskeleton juga berperan menjadi tempat terikatnya atau tempat melekatnya organel-organel sel. Jadi organel-organel sel tidak melayang-layang di dalam sitoplasma sel. Dia tidak melayang-layang, tetapi dia terikat pada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton juga bersifat dinamis. Dalam artian beberapa jenis sitoskeleton itu bisa dibongkar, bisa dirakit, bisa dibentuk, bisa dihancurkan. Jadi kalau sel membutuhkan sitoskeleton tersebut dalam keadaan terbentuk, maka nanti unsur-unsur penyusunnya akan mengalami polimerisasi sehingga terbentuk polimer. Tapi kalau tidak dibutuhkan dalam bentuk polimer, maka struktur yang menyusun sitoskeleton itu akan dihancurkan, akan mengalami depolimerisasi. Nah, sifat dinamis dari sitoskeleton ini yang menyebabkan bentuk sel bisa berubah. Jadi ada beberapa sel yang bentuknya bisa berubah. Nah, perubahan bentuk sel itu difasilitasi oleh sifat dinamis dari sejumlah jenis sitoskeleton. Sitoskeleton juga berperan penting di dalam motilitas sel. Jadi pergerakan sel dari satu posisi ke posisi yang lain, seperti misalnya pergerakan sel-sel darah putih yang ada di dalam pembuluh darah, menembus dinding pembuluh darah menuju ke jaringan, yang biasa menjadi tempat terjadinya infeksi, maka proses tersebut membutuhkan bantuan sitoskeleton. Jadi supaya sel darah putih yang ada di dalam pembuluh darah bisa menembus dinding pembuluh darah, maka bantuan sitoskeleton sangat diperlukan. Nah, proses pergerakan sel-sel darah putih menembus dinding pembuluh darah menuju ke jaringan yang ada di sekitarnya, itu yang disebut dengan diapedesis. Nah, proses diapedesis itu dikerjakan oleh sitoskeleton yang ada pada sel-sel darah putih tadi. Termasuk pergerakan bagian-bagian sel. Kalau Anda misalnya perhatikan sel-sel yang ada di dinding usus halus, itu permukaannya dilengkapi dengan banyak tonjolan-tonjolan sitoplasmik. Nah, tonjolan-tonjolan sitoplasmik itu memiliki kemampuan untuk bergerak, termasuk sel-sel epitel yang ada di dalam tuba Fallopi. Jadi sel-sel epitel yang berbatasan langsung dengan lumen tuba Fallopi itu permukaan luminalnya memiliki tonjolan-tonjolan sitoplasmik. Tonjolan-tonjolan sitoplasmik itu biasa disebut dengan silia. Nah, pergerakan silia ini dikerjakan oleh sitoskeleton yang ada pada struktur tersebut. Pergerakan flagela seperti yang ditemukan pada Euglena misalnya, atau yang ditemukan pada ekor spermatozoon, itu juga dikerjakan oleh sitoskeleton ini. Kontraksi sel-sel otot, kemampuan sel otot untuk memendek dan memanjang, itu juga dikerjakan oleh sitoskeleton yang ada pada sel tersebut. Nah, kaitannya dengan proses perpindahan organel di dalam sel, sitoskeleton itu berperan sebagai titian. Jadi mikrotubul dan mikrofilamen
menjadi titian bagi organel-organel atau vesikula-vesikula yang ada di dalam sel. Jadi ketika ada organel misalnya yang akan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain di dalam sel yang sama, maka organel itu akan berikatan dengan protein motor pada salah satu sisinya. Sementara sisi lain dari protein motor itu akan berinteraksi dan meniti di sepanjang titiannya. Titiannya bisa berupa mikrotubul, bisa berupa mikrofilamen. Jadi ketika protein motor ini meniti di sepanjang titiannya, mikrotubul atau mikrofilamen, maka organel yang terikat dengan protein motor itu akan ikut berpindah. Jadi gerakan perpindahan organel termasuk gerakan-gerakan protoplasma sel itu dikerjakan oleh protein motor yang dibantu dengan mikrotubul atau mikrofilamen sebagai titiannya. Kalau mau disederhanakan, sitoskeleton atau rangka sel itu memiliki sejumlah fungsi. Yang pertama adalah fungsi struktural, memberikan bentuk pada sel tempat dia berada. Kalau ini misalnya adalah sel-sel pada dinding usus halus yang memiliki banyak tonjolan-tonjolan sitoplasmik. Nah, tonjolan sitoplasmik itu terbentuk karena ada filamen aktin pada posisi itu. Filamen aktin itu menyodok membran plasma yang ada di atasnya, sehingga terbentuk tonjolan ini. Kemudian pada bagian korteks sel, bagian sel yang tepat berada di bawah membran plasma, itu biasanya kaya dengan filamen intermediate. Nanti filamen intermediate yang ada di bagian korteks sel ini akan berikatan dengan membran plasma yang ada di atasnya. Sehingga membran plasma tidak gampang lepas dari selnya. Nah, sementara itu sitoskeleton jenis yang lain seperti mikrotubul misalnya itu berperan sebagai titian dalam proses perpindahan organel dari satu posisi ke posisi lain di dalam sel tersebut, termasuk pergerakan vesikula-vesikula sekretori yang berasal dari badan Golgi, itu meniti di sepanjang mikrotubul atau mikrofilamen. Jadi ketika sel-sel sekretori, misalnya sel-sel yang menyusun kelenjar hormon, yang menyusun kelenjar pencernaan akan mengeluarkan sekretanya, maka sekreta itu akan dikemas dalam vesikula. Jadi vesikula yang bertunas dari badan Golgi ini akan bergerak menuju ke membran plasma dengan meniti di sepanjang mikrotubul atau mikrofilamen. Sehingga vesikula yang berisi sekreta ini bisa docking pada membran plasmanya. Sehingga isi dari vesikula itu bisa dikeluarkan. Nah, struktur-struktur selular seperti misalnya yang ditemukan pada akson sel-sel saraf itu juga dibentuk oleh hadirnya sitoskeleton pada struktur tersebut. Jadi kalau ini adalah akson yang memanjang seperti ini, itu terbentuk akibat hadirnya sitoskeleton, baik berupa filamen intermediate maupun mikrotubul, sehingga terbentuk tonjolan aksonal ini. Sementara fungsi lain daripada sitoskeleton itu ditemukan pada sel yang sedang membelah. Kalau sel ini adalah sel hewan yang sedang membelah,
maka proses pergerakan kromosom yang tadinya berada di bidang ekuator sel menuju ke kutub sel itu dikerjakan oleh mikrotubul. Sementara pembentukan lekukan pembelahan atau cleavage furrow pada bagian ekuator sel dikerjakan oleh sitoskeleton jenis lain, yaitu mikrofilamen atau filamen aktin. Ya, nanti kalau filamen aktin yang ada di bagian ekuator sel ini bekerja, nanti membran plasma akan mengkerut kemudian bertemu di tengah, sehingga sel yang tadinya satu akan terpisah menjadi dua sel. Tabel ini menunjukkan perbedaan struktur dan fungsi tiga jenis sitoskeleton: mikrotubul, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Mikrotubul strukturnya berbentuk seperti tabung yang memiliki rongga di tengahnya. Nanti dinding tabung itu tersusun atas 13 kolom molekul tubulin. Jadi yang bulat-bulat ini adalah monomer tubulin yang menyusun diri membentuk seperti kolom. Jadi ada 13 kolom molekul tubulin yang menyusun dinding mikrotubul ini. Diameter mikrotubul 25 nanometer. Monomernya berupa tubulin alfa dan tubulin beta. Sementara mikrofilamen atau filamen aktin tersusun atas dua rantai aktin yang saling melilit. Diameternya sekitar 7 nanometer dan monomernya berupa protein aktin. Sementara filamen intermediate biasanya berupa protein serabut. Yang melilit sedemikian rupa sehingga tampak berbentuk seperti ini. Nanti ditemukan banyak jenis filamen intermediate. Nah, fungsi dari mikrotubul adalah mempertahankan bentuk sel. Nanti fungsi mempertahankan bentuk sel ini dilakukan dengan bekerja sama dengan jenis sitoskeleton lain, termasuk mikrofilamen dan filamen intermediate. Mikrotubul juga berperan dalam motilitas sel. Pergerakan silia, pergerakan flagella itu dikerjakan oleh mikrotubul. Sementara perubahan bentuk sel itu dikerjakan oleh mikrofilamen atau filamen aktin. Filamen intermediate sendiri lebih berperan untuk menahan nukleus pada posisi tertentu dan menjadi tempat melekatnya organel-organel sel yang lain. Mikrotubul juga berperan di dalam perpindahan organel dari satu posisi ke posisi lain di sel tersebut. Sementara mikrofilamen lebih berperan di dalam pergerakan cairan sel. Jadi aliran substansi yang terjadi di dalam sitoplasma itu dikerjakan oleh mikrofilamen atau filamen aktin. Di samping itu, mikrofilamen juga ikut berperan di dalam motilitas sel. Dalam hal ini, misalnya dalam proses pembentukan kaki semu atau pseudopodia. Jadi kemampuan sel-sel darah putih menembus dinding pembuluh darah itu dikerjakan oleh mikrofilamen ini. Mikrofilamen juga berperan di dalam proses pembelahan sel. Dalam hal ini berperan di dalam membentuk cleavage furrow yang memisahkan sel menjadi dua sel yang berbeda.
Sementara salah satu jenis filamen intermediate yang ditemukan pada semua jenis sel adalah lamin. Lamin ini ikut membentuk lamina inti yang menyusun membran inti. Itu kurang lebih perbedaan struktur dan fungsi tiga jenis sitoskeleton ini. Nah, sitoskeleton dalam hal ini filamen intermediate dan mikrofilamen juga turut berperan di dalam pembentukan sel junction atau tautan antar sel. Jadi kalau ini adalah satu sel, ini adalah membran plasmanya, supaya dia bisa bertautan dengan sel yang lainnya, maka di sepanjang sisi membran plasma yang berdampingan dengan membran plasma tetangganya, itu terbentuk sel junction. Ada beberapa jenis junction yang bisa terbentuk. Ada namanya tight junction, kemudian ada adherent junction, ada desmosom, ada gap junction, dan ada hemidesmosom. Jadi sisi membran plasma yang bertautan dengan matriks ekstraseluler, seperti misalnya lamina basal, itu ditautkan oleh jenis junction yang lain yang disebut dengan hemidesmosom. Nah, kalau kita perhatikan adherent junction misalnya, struktur yang diberi warna merah ini adalah salah satu jenis sitoskeleton yang disebut dengan mikrofilamen. Mikrofilamen ini ikut membentuk adherent junction ini. Nah, sementara pada desmosom, termasuk hemidesmosom, struktur yang terkoneksi dengan desmosom ini adalah filamen keratin yang menyusun rangka sel itu. Jadi rangka sel yang tersusun atas filamen keratin tersebut akan terkoneksi dengan desmosom. Jadi nanti ada protein yang berfungsi untuk menghubungkan antara filamen keratin yang menyusun rangka sel ini dengan desmosom yang ada di struktur ini. Jadi kalau bagian ini diamati lebih jelas, maka strukturnya kurang lebih tampak seperti ini. Ini adalah membran plasma dari satu sel. Ini adalah membran plasma sel tetangganya. Kalau struktur yang diberi warna hijau ini adalah filamen keratin yang menyusun rangka sel tadi, maka filamen keratin itu terkoneksi dengan membran plasma melalui protein adaptor ini. Jadi yang diberi warna yang berbeda ini, warna ungu ini adalah protein adaptor yang berfungsi menghubungkan atau mengikatkan filamen keratin yang menyusun rangka sel atau sitoskeleton dengan membran plasma yang berjunction ini. Nah, kalau bagian ini diamati lebih dekat lagi, protein adaptor itu tersusun atas beberapa jenis protein. Ada plakofilin, yang warna ungu ini adalah plakofilin. Kemudian yang ungunya lebih muda ini adalah plakoglobin. Sementara bagian yang berwarna merah ini adalah desmoplakin. Ini adalah protein adaptor yang menghubungkan filamen keratin yang menyusun rangka sel tadi dengan membran plasma yang membentuk desmosom ini. Ini strukturnya tampak lebih jelas di sini. Jadi ini tadi filamen keratinnya. Ini adalah membran plasma dari dua sel yang berbatasan membentuk desmosom.
Nanti kemudian anyaman dari filamen keratin yang menyusun rangka sel itu terkoneksi dengan membran plasma melalui protein adaptor ini. Nah, pada sel-sel epidermis, termasuk sel-sel yang menyusun akson pada sel-sel saraf, itu kandungan filamen intermediatnya paling sedikit 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan kandungan mikrotubul atau mikrofilamennya. Karena filamen intermediat itu digunakan untuk bertautan dengan sel junction ada pada membran plasma. Karena sel-sel epidermal ini banyak mendapat tekanan mekanik, sehingga strukturnya harus kuat. Nah, proses tersebut dikerjakan oleh filamen intermediat, tepatnya sel-sel keratin yang terkoneksi dengan desmosom atau hemidesmosom yang ada pada membran plasma yang berjunction tadi.